Maka malam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunggu menjelang waktu Isya masuk, kita mencoba untuk membuka akan rahasia bagaimana cara Bapak Ibu itu menyaksikan akan kewujudan Allah yang betul-betul nyata dari segala yang ada dan betul-betul nyata daripada diri kita ini. Syarat untuk menyaksikan Allah yang betul-betul nyata daripada segala yang ada dan nyata daripada diri kita ini, syaratnya adalah kita mesti mengalami proses mati. Jadi malam ini untuk berjumpa dan menyaksikan Allah itu, kita mesti mematikan diri. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum dirimu itu mati. Apa maksudnya? Inilah yang kita terangkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini, yang singkat menjelang Isya ini, Allah berikan kita anugerah kepahaman untuk bisa kita memahami dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna akan diri kita ini. Mutu qabla anta mutu. Artinya Bapak Ibu, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Jadi untuk menyaksikan Allah, untuk bermusyahadah dengan Allah itu syaratnya adalah mati. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah olehmu, kata Rasul, kamu tidak akan pernah bisa memandang dan menyaksikan Allah yang maha wujud, yang maha nyata, yang maha terang itu, sehingga dirimu betul-betul mengalami namanya mati. Jadi syarat untuk melihat Allah yang maha nyata, yang maha wujud dan yang maha terang, itu kita mesti mengalami namanya proses mati. Mati yang dimaksudkan oleh Rasul itu bukan mati datangnya ajal, bukan mati habisnya usia umur, akan tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul itu adalah mati sebelum habisnya usia umur, mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya Israel menjemput diri kita ini. Ini yang dimaksud namanya mati secara makna hakikat, bukan mati makna secara syariat. Apa bedanya Bapak Ibu mati secara syariat dan hakikat? Kalau mati secara syariat, itu berpisahnya ruh ini melepaskan akan tubuhnya. Ya, mati secara syariat berpisahnya ruh melepaskan akan tubuh ini atau cangkangnya. Akan tetapi mati secara makna hakikat itu maksudnya mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, mati sebelum melepasnya ruh itu meninggalkan cangkangnya. Ini yang dimaksud namanya mati secara makna hakikat. Ini yang Ustadz maksudkan mati di dalam hidup. Jadi mati makna secara hakikatlah jalan bagi kita untuk bisa berliqa, bermuajahah dengan Allah. Bagaimana jalannya untuk kita bisa berliqa, bermuajahah dengan Allah? Apanya yang mesti kita matikan?
Yang kita matikan itu, Bapak Ibu, itu adalah rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud. Ya, matikan rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini bersifat wujud. Sebab Allah katakan apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau takkan pernah kenal aku. Maksudnya, bila engkau masih merasa diri engkau itu yang bersifat wujud, bersifat ada, dipastikan kamu tidak akan pernah mengenal akan aku. Karena yang bersifat wujud itu secara mutlak ya aku, kata Allah. Jadi selama kita merasa diri kita ini wujud, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah mengenal bahwa Allah itulah yang bersifat wujud secara mutlak. Padahal kita ini wujud, kita ini ada itu karena diadakan. Kalau tidak diadakan maka kita tidak akan pernah ada. Makanya yang kita matikan itu adalah rasa keakuan wujud kita yang merasa ada, itu yang mesti dimatikan dalam pandangan hati. Dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Sebab siapa yang tidak mau mematikan akan rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya itu bersifat ada, tak mau dia mematikan itu. Maka apa kata Nabi? Wujuduka zanbun. Nih. Wujuduka zanbun. Adanya wujud keakuan dirimu yang merasa ada itu adalah dosa. Jadi kalau kita merasa diri kita wujud, maka ketika itulah kita berdosa sepanjang hidup kita ini. Ini yang disebut namanya orang yang kena najis batin. Apa sebabnya dia kena najis batin? Karena dia telah menyandingkan dirinya dengan Allah. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, maka dialah yang dikatakan Allah dengan orang yang musyrik. Sedangkan orang yang musyrik itu kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang menyandingkan Allah, orang-orang yang merasa dirinya ada, orang-orang yang merasa dirinya wujud, dia tidak mengesahkan zat Allah, tidak mengesahkan sifat Allah, tidak mengesahkan asma Allah, dan tidak pula mengesahkan af'al Allah, maka dirinya itu adalah najis. Selama dia tidak mengesahkan Allah, maka selama itu pula lah dirinya najis. Yang disebut namanya najis batin. Kalau najis zahir Bapak Ibu, kena darah, kena nanah, kena muntah, kena kencing, bisa dicuci dengan air yang ada di rumah kita, yang ada di masjid, yang ada di langgar. Tapi kalaulah diri kita ini kena najis batin, karena kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengesahkan Allah, maka dicuci pun diri kita ini, dibasuh pun diri kita ini dengan 7 samudra, 7 lautan, maka diri kita yang najis batin itu tidak akan pernah bisa bersih Bapak Ibu. Ini bahayanya najis batin itu. Makanya mesti dibunuh akan keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat ada itu. Kalau bahasa awaknya, jangan maden-aden yo dengan diri itu. Le tau maden-aden? Hah? Aden enggak gara-gara aden kok ha? Tuh hijab yang paling tebal, hijab yang paling kokoh. Ketika manusia itu telah mengaku-aku, telah mengaden-aden dia, ketika itulah sebenarnya dirinya itu telah bergelimang di dalam dosa itu. Itulah diri yang najis itu.
Jadi kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini najis karena tidak memandang akan keesan dirinya, maka selama hayat di kandung badan ibadah yang kita lakukan, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang batal, ibadah yang sia-sia dan percuma Bapak Ibu. Ini yang selalu dikatakan Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu mengira dan menyangka bahwa kamu telah melakukan amal yang terbaik, padahal kamu itu sudah tertipu dengan amal dan dirimu sendiri, namun kamu tidak menyadarinya. Aiku namanya orang yang tak kicau di nantarang namanya. Le tahu ibu-ibu tak kicau di nantarang. Kalau tak kicau di nanggalok biasa tuh Bu. Kenapa tak kicau di nanggalok? Karena tak nampak galok. Tapi kalau tak kicau di nantarang ala jale tarang tak kicau aja sakit panahnya hati itu. Karam di tengah lautan biasanya tuh Pak. Tapi kalau karam di tepi lautan bedonya awak. Jadi bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan amal dan diri kita? Maka betul-betul karamkan, fanakan, lenyapkan, hapuskan akan kewujudan diri kita yang merasa ada di hadapan Allah. Nah, tuh. Hapuskan wujud niat. Ya, aku tuh Karena menghilangkan aku itu ya enggak payah. Aku memandang. Nah, itu tuh. Aku mendengar. Aku berkata, itu yang mesti dibunuh tuh. Itu yang pertama. Hilangkan, bunuh akan keakuan wujud diri kita yang merasa diri kita itu ada. Yang kedua, yang kita bunuh itu, bunuhlah rasa ya diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat sama. Jangan merasa diri kita ini yang bersifat mendengar. Nah, itu dibunuh tuh. Merasa mendengar itu dihilangkan. Ya. Selagi kita merasa diri kita yang mendengar, sudah ada dua wujud dah tuh dah. Allah bersifat sama, kita juga bersifat sama. Nah, itulah merampuh hak Allah dah tuh. Jadi hapuskan, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat sama, yang mendengar tuh. Itu dibunuh. Yang ketiga, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat basor, merasa melihat tuh. Nah, matikan itu dan melihat. Jangan merasa memandang juga lagi. Kalau merasa kita yang memandang, masih merampok hak Allah datu. Yang keempat, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat kalam, berkata. Jangan merasa kita yang berkata. Ini Allah katakan, la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawabah. Tidaklah kamu bisa berkata melainkan akulah yang berkata-kata itu pada saat engkau berkata, kata Tuhan. Nah, jadi matikan rasa kita itu yang berkata itu. Sebab kalau kita merasa diri kita yang berkata, juga sudah ada dua wujud di situ. Allah bersifat kalam, kita juga bersifat kalam juga. Itu sudah merampok hak Allah itu. Kemudian yang kelima, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa bersifat ilmu, bersifat tahu itu. Jangan kita merasa kita ini tahu, jangan kita merasa kita ini bersifat ilmu. Kalau kita merasa diri kita ini bersifat tahu dan berilmu, juga kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Allah bersifat ilmu, kita juga bersifat ilmu juga. Kemudian yang keenam, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat kudrat. Jangan merasa kita ini yang bersifat kudrat. Kalau masih ada diri kita yang merasa kita ini yang berkudrat, kita ini yang melangkah, kita ini yang berjalan, kita ini yang bergerak, maka itu juga sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Itu najis tuh kata Tuhan. Kamu udah merampok hak aku.
Kemudian ya, yang ketujuh, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat iradat. Jangan kita merasa diri kita itu yang berkehendak. Allah katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidak bisa kamu itu berkehendak mengikuti kehendak nafsumu, akan tetapi kamu itu berkehendak berdasarkan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Dan yang terakhir, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat hayat. Jangan kita merasa diri kita ini hidup. Kalau kita merasa diri kita ini bersifat hayat, itu juga kita sudah merampok dan menyandingkan diri kita ini di hadapan Allah. Pada saat Bapak Ibu sudah mengenal bahwa diri kita itu tiada wujud, bahwa diri kita ini tiada mendengar. Kalau tiada mendengar, berarti tuli. Kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita ini tiada melihat, yaitu buta. Kalau kita sudah menyadari diri kita ini tiada berkata, yaitu bisu. Kalau kita sudah menyadari diri kita ini tiada berilmu, yaitu bodoh. Kalau kita sudah menyadari diri kita ini tiada berkudrat, yaitu lemah. Kalau kita sudah menyadari diri kita ini tiada berkehendak, yaitu papa. Kalau kita sudah menyadari diri kita di hadapan Allah bahwa diri kita itu tiada hidup, itu artinya adalah mati. Maka barulah kita itu di hadapan Allah sadar, kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita la haula wala quwata illa billah. Ini diri kita sebenarnya